Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau Tuhan. Kami yang percaya, kami berkata-kata, kami mau mengakui bahwa Engkaulah Tuhan kami satu-satunya, penguasa langit dan bumi, dan Engkau yang mengendalikan segala sesuatu. Engkau juga Tuhan yang memegang hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Menyerahkan hidup kami untuk Engkau pimpin, untuk Engkau kuasai dalam segala hal, sehingga kami Tuhan senantiasa ada di dalam track-Mu, untuk kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara, saya akan share tentang perkataan. Kita tahu bahwa perkataan itu memiliki arti yang lebih dari yang dapat kita bayangkan ya. Perkataan itu dapat memiliki kuasa untuk menimbulkan, perkataan kita nih dapat menimbulkan kebencian atau kasih, pertengkaran atau damai sejahtera, iman atau ketakutan, sukacita atau kemurungan. Saya masih ingat waktu saya kecil banyak hal yang saya dengar. Ya namanya juga anak kecil ya, apalagi model kayak saya ini senang dengar orang ngomong gitu, senang dengar gitu. Pikiran melayang-layang. Nah. Dan saya tidak menyadari bahwa semua cerita itu yang diceritakan kepada saya itu merupakan mistis gitu tuh. Ya, setelah saya besar saya baru nyadarin dari mana ya saya bisa takutnya seperti itu. Karena saya sangat menikmati gitu tuh kalau orang lagi cerita. Orang yang ceritanya sih orang yang lebih tua-tua gitu ya. Namanya juga dongeng nenek moyang, bukan orang tua saya gitu. Jadi saya kalau dibawa ke sana cerita begini gitu. Saya ngelamunin terus ingat iya ya terus masuk karena saya ini termasuk orang yang gampang percaya. Karena terlalu gak banyak percaya itu ya, saya kadang-kadang kena tipu gitu ya, kena tipu 2 kali di toko, kena tipu lagi sekali, seperti itu. Lupa aja bahwa harus berhati-hati dengan perkataan gitu ya, perkataan orang gitu ya. Nah, terus kata-kata kita ini dalam kita berkata-kata merefleksikan apa yang ada di dalam hati kita. Terutama nada. Nada itu misalnya kita nggak bisa kalau kita mau ngomong hal yang hati kita lagi jengkel gitu ya. Kita ngomongnya nih, kali gane gitu ya. Nadanya nih nggak enak, nadanya tinggi gitu. Menimbulkan orang marah, menimbulkan orang curiga. Seperti itu. Saya ngalamin hal-hal itu. Nah kita tahu bahwa setan juga mempunyai strategi untuk menjadikan setiap konflik ini dari manusia menjadi sebuah konfrontasi. Jadi konflik kecil, urusan kecil bisa jadi sebuah konfrontasi. Misal ya, suatu saat itu ada pembicaraan gitu ya, ada pembicaraan ngobrol seperti biasa gitu tuh ya. Terus saya mengatakan sesuatu yang mungkin tanpa saya sadari membuat orang itu tidak enak sama saya gitu, tidak enak gitu. Nah, terus saya pergi tiba-tiba orang itu marah. Lalu saya nanya karena saya nggak ngerti, kenapa ada apa kata saya itu? Dia bilang gini, kesel sama kamu, kesel sama saya nggak nyadarin. Nah urusan kecil kan itu konflik bisa berkepanjangan dan kita tahu apa maksud si jahat. Kita harus tahu maksud si jahat itu apa ya. Nah, setan melakukan apapun di antara kita yang dapat
membuat kita bertengkar satu sama lain. Jadi kalau Amsal 17 ayat 14, Amsal 17 ayat 14 nih, mengingatkan kita semua ya, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Dimulai. Jadi kalau kita ngomong, ada orang yang ngebantah kita, ada apa, kita harus sadar. Udahlah, nadanya udah, atmosfernya udah beda nih. Lebih baik mundur, jangan sampai timbul pertengkaran. Ya, kalau bertengkar itu nggak enak ya. Nah, salah satu strategi setan itu untuk menyebar kematian. Misalnya nih, kita dengar omongan orang. Jadi nih, menimbulkan omongan itu menimbulkan putus asa. Terus mendengarkan omongan orang menimbulkan kekosongan di hati kita. Misal seperti ini. Kemarin ada orang cerita gini dia. Tiba-tiba aja saya kaget dengar omongan dokter. Dokter bilang hal ini walaupun kecil 1 cm atau 2 cm, saya lupa. Walaupun kecil itu kalau dibiarkan bisa menyebabkan CA gitu ya. Nah, orang tua itu ketika mendengar tersebut langsung hatinya tuh kayak kepukul gitu, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Saya bilang sama orang itu, memang banyaknya orang karena ketakutan yang membunuh, bukannya karena penyakitnya. Terus orang itu berpikir ya dia termasuk orang yang punya uang ya. Jadi dia pergi mengoperasi gitu, operasi. Saya waktu dengar dari istrinya itu, kayaknya cuma 1 atau 2. Tapi ketika si papahnya yang bercerita, saya baru tahu ternyata operasi besar 6 jam. 6 jam. Panjang lagi dari sana sampai sini. Panjang, saya lihat tuh menakutkan gitu ya. Makanya kita harus tahu, jangan keburu kita putus asa, jangan keburu kita merasa lah nggak ada harapan gitu. Jangan, kita punya Tuhan, kita bisa berlari ke gunung batu kita, ke tembok di mana kita bersandar yang tidak mungkin roboh ya. Nah, kalau banyak hal yang setan itu ingin menyebarkan kematian seperti putus asa, hampa gitu ya. Terus nekat mau melakukan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Kita ini sebagai orang-orang percaya, kita ini diutus untuk menjadi pembawa damai. Menjadi pembawa damai, kita dijadikan oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian, supaya orang enggak bertengkar, pelayan-pelayan pendamaian ya. Ingat, kita bertanggung jawab untuk jadi pelayan-pelayan pendamaian karena Tuhan sudah mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Nah, kehidupan yang dipimpin oleh Roh memampukan kita ini untuk memberkati dan melepaskan kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Kalau kehidupan yang dipimpin oleh daging tentunya sebaliknya, menimbulkan perpecahan, menimbulkan pertengkaran. Kita harus menjauhi, kita harus menyadari bahwa Tuhan, kami semua ingin hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga hanya damai sejahtera-Mu Tuhan yang membungkus kita, memenuhi hati kita ya. Setan itu ingin kita tetap tidak tahu apa-apa. Maka firman Tuhan ngomong, umatku binasa karena kurang mengenal aku, tidak memiliki pengetahuan. Nah, setan ingin kita tidak mempunyai pengetahuan supaya hidup kita nih tidak berkemenangan. Seperti misalnya gitu ya. Seperti misalnya ya, kita ngomong menggunakan perkataan kita nggak menyadari bahwa kalau kita menggunakan perkataan kita itu menggunakan perkataan kita dengan sembarangan, perkataan itu akan balik seperti bumerang menyerang kita sendiri. Jadi kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Saya ingat waktu masih kecil lagi ya. Waktu masih kecil, papi saya itu membawa saya ke gudang ya, gudang. Gudangnya ini kosong karena gudangnya itu truk ya, tempat truk yang kosong gitu. Kata papi, kamu berdiri di sini. Kamu teriaklah ke sana.
dengan senangnya, karena yang orang tua ya yang ngomongnya, dengan senangnya saya teriak gitu ya. Gema itu balik, kamu dengar kan suara kamu, kata papi saya, iya dengar, balik lagi kan ke kamu. Nah kayak gitu, kalau ngomong hati-hati, katanya bisa balik lagi. Itu papi saya kalau neranginnya seperti itu, sederhana tapi saya masih ingat gitu tuh. Iya ya, kalau ngomong tuh ya bisa balik buat nyerang sendiri ya. Tetapi Tuhan itu ingin dan merindukan supaya kita ini tahu gimana perkataan yang dapat memberkati orang lain. Dapat memberkati orang lain. Saya lupa ada omongan apa, lidah yang menyembuhkan apa ya, perkataannya bisa menyembuhkan orang. Nah perkataan kita ini harus dapat memberkati orang lain, dapat menggunakan perkataan kita untuk dapat memberkati orang lain. Kata-kata kan ada yang diucapkan, misalnya kita ngomong, terus kalau di medsos itu kan ada yang ditulis gitu dah. Nah, itu juga kita harus menyadari bahwa itu hal yang benar-benar serius bagi Tuhan. Nulis juga itu tuh serius buat Tuhan, karena itu dibacakan, itu dibaca. Coba lihat Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini dikatakan bahwa yang ditulis juga hal yang serius. Jadi jangan sembarangan nulis juga gitu ya. Nah terus kalau kita lihat ya, pengalaman lagi ya, ada orang yang mulutnya Tuhan pakai. Tuhan pakai itu, dia didesain oleh Tuhan untuk mengkomunikasikan kasih dan kebenaran Tuhan. Tapi ada yang disalahgunakan oleh orang tersebut, dia menggunakannya untuk memanipulasi dan juga berbohong. Kita tahu bahwa bapa segala dusta itu setannya. Nah, kita harus menyadari kita anak-anak Tuhan, sebagaimana anak-anak Tuhan, Tuhan itu menaruhkan perkataan di mulut lidah bibir kita. Ya, di Yeremia ada ya 10 ayat 9 kalau nggak salah. Nah, itu untuk melakukan apa yang Tuhan mau, untuk mengatakan apa yang Tuhan mau. Sedangkan firman yang kita sampaikan itu, perkataan Tuhan yang kita sampaikan itu merupakan kehidupan. Jadi bukan untuk mematikan orang lain. Bukan untuk membuat orang putus asa, bukan untuk membuat orang itu jadi hampa kosong hatinya. Aduh, dia sudah tidak menyayangin saya, aduh dia tidak memperhatikan saya. Bukan seperti itu ya, tapi perkataan yang dari Tuhan itu membuat kita, memampukan kita untuk memberkati dengan kehidupan, dengan perkataan-perkataan Tuhan yang hidup. Nah, kita kalau lihat ya, kebohongan tentang omongan setan ke kita yang dibisikkan oleh setan ke kita ya. Manusia memiliki hak untuk bebas berbicara, ya kan? Nah, waktu SMP saya ada radio, bukan radio, siaran radio kan. Motonya radio kan, sekali di udara tetap di udara ya gitu kan, sekali di udara tetap di udara. Ya memang sekali di udara tetap di udara, tapi kan pasti radio, saya pernah dengar dari si Leo, ada batasan-batasan untuk berbicara. Jadi enggak seenaknya gitu tuh berbicara gitu, ada batasan-batasannya. Ketika mengudara, omongan yang apa ya. Tentunya ada tanggung jawab yang harus dipertanggungkan kalau kita menyalahgunakan, melewati batasan-batasan itu. Memang perkataan itu cepat nguap ya, kita ngomong cepat nguap gitu ya. Tapi kita harus menyadari ada Jehovah sama, ada hakim, yaitu Tuhan kita, hakim yang adil, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekudusan, yang memiliki kemuliaan, yang akan minta pertanggungjawaban kita ketika kita mengucapkan kata-kata yang tidak dibungkus dengan darah Kristus. Hati-hati ya.
Orang kalau lagi marah sih lupa Tuhan. Buru-buru perkataannya dibungkus dengan darah Kristus ya. Hati-hati dengan kita sebagai orang-orang percaya. Harus hati-hati sekali. Sekarang kita lihat di Mazmur 141 ayat 3. Mazmur 141 ayat 3 begini. Awasilah mulutku ya Tuhan. Diawasi, minta Tuhan untuk mengawasi mulut kita. Berjagalah pada pintu bibirku. Kita kalau pintu bibir kita tertutup ya. Tapi ketika kita ngomong pasti terbuka. Nah, kita minta Tuhan awasi Tuhan mulutku. Jadi kita ngomongnya ketika Tuhan nyuruh kita ngomong. Kalau enggak, stop. Jaga pintu bibir kita, jangan dibuka untuk mengucapkan seenaknya ya. Mazmur 39 ayat 2. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di sana. Orang fasik masih ada di sana. Jadi kalau kita ngomong sembarangan, ada orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita dapat menangkap omongan kita. Apalagi si jahat yang ada di udara. Ditangkap perkataan kita. Hati-hati, Tuhan engkau jagai mulut lidah bibir kita ya. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Kita lihat di antara ayat ini ada 3 dosa yang dilakukan oleh mulut. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Hati-hati, kita juga terima perkataan-perkataan itu harus disortir, harus hati-hati. Jaga hati, jaga juga benar-benar perkataan orang itu disortir. Jangan keburu baper ya, jangan keburu baper katanya sih ya gitu ya. Nah terus yang sering kita lakukan, saya lakukan nih. Kita nih guyon, nanti ngomong guyon, sorry ya saya guyon, sorry ya cuma bercanda, sorry ya main-main gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah saya selalu diingatkan kalau ada hal-hal yang seperti itu, oh cuma guyon, syarat kesinggung saya harus diputuskan, sudah putus gitu ya. Dulu saya itu paling seneng di grup Sabtu, pendoa Sabtu gitu. Hayo banyak bercanda, banyak bergurau, banyak sharing, banyak segala macam. Jadi selalu ingat yang namanya manusia menajamkan sesamanya. Saya juga harus mengingat bahwa saraf tersinggung tidak boleh tersinggung. Benar, sesama anak Tuhan hanya ada kasih, diliputi damai sejahtera. Jadi guyon. Nah, terus ini ya, yang saya sering lakukan itu, kita nih suka mengatakan sesuatu yang bisa menyinggung akan orang lain gitu ya, menyinggung akan orang lain. Tapi kitanya ngomong gini, sorry ya, cuma guyon kok, jangan marah ya. Gitu. Seperti itu kan, kita kan seperti itu kan. Saya ngaku ya, saya juga pernah seperti itu. Tapi saya juga lihat-lihat orang, kalau orang-orangnya mukanya lagi serius, saya nggak berani. Kalau orang-orang yang bisa dicandain, saya suka melakukan itu ya. Tuhan ampun ya, itu tuh kayak kita ini pas tanggung jawab ya. Jadi mengatakan cuma gurau, padahal sih Amsal 26 ayat 18 sampai 19. Ayat ini berbicara banyak. 26 ayat 18-19 ya. Seperti orang gila menembakkan panah api. Bayangin, orang gila menembakkan panah api. Panah dan maut. Jadi asal aja, jangan buru-buru. Asal ngomong. Itu panah tuh. Panah itu, saya ingat lagi ya, panah itu adalah sesuatu yang dilemparkan dari jarak jauh, yang enggak dekat gitu ya. Kalau tombak, pedang itu jarak dekat. Nah ini seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Terus 19, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Hati-hati, aku hanya bersenda gurau. Saya pernah diingatkan
kamu tuh doyan guyon katanya, doyan guyon. Tapi jangan kebanyakan katanya. Iya ya Tuhan, iya jangan kebanyakan gitu. Jadi tapi jujur saya ada orang-orang tertentu yang menggelitik saya untuk bisa saya bergurau gitu tuh. Ya, tapi ada di mana ada orang yang membuat saya nggak berani bergurau sama orang itu. Seperti itu saudara, saya nih kayak gitu ya. Nah, kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat melepaskan diri hanya dengan berkata bahwa kita gurau gitu, kita bergurau. Tapi kita harus senantiasa menyadari apakah perkataan kita itu menyakiti atau tidak akan orang lain. Seperti itu yang harus ya. Kasihan kalau orang itu ternyata kesinggung gitu, menyimpan gitu, terus memikirkan, baperlah seperti itu ya. Kasihan gitu orang seperti itu ya. Nah yang ketiga itu segini, setan nih suka bohongi kita gini. Kamu ngomong nanti juga dia lupa lah, udahlah nggak apa-apa lah, nanti lupa, nggak pengaruhnya juga lenyap gitu ya. Nah ingat seperti gema, gema itu memiliki akibat yang kita ngomong, nggak lama kemudian perlahan ngomong ya. Misalnya saya teriak di tempat gudang itu ya, nama saya sebut nama saya ini gitu ya, terus dari sananya gema gitu ya. Balik lagi ke saya ngomongannya gitu ya. Nah itu kita harus menyadari ya. Karena kita senantiasa ingat nasihat-nasihat kuno orang tua ya. Kita harus menyadari pendidikan daripada orang tua kita, lingkungan dari orang tua kita itu mempengaruhi mereka dalam menasihati dan menegur. Seperti kita zaman kita. Zaman kita menasihati kalau kita ambil dari yang kuno, belum tentu, bukan yang kuno maksudnya dari orang tua leluhur kita, belum tentu bisa diterapkan sama anak-anak muda. Jadi benar firman Tuhan ngomong apa? Firmanku tinggal tetap. Jadi kita kalau mau menasihati pakai firman. Jadi tidak akan berubah-ubah. Kalau omongan orang tua ya baik, maksudnya baik, tapi ada hal-hal yang mengandung mistis gitu ya, ada hal-hal yang mengandung mistis. Kalau turun-temurun terus ke anak kita, sebenarnya orang tua kalau ngomong itu separuh ngancem kata saya sih, bukan separuh ngancem, mengandung ancaman, intimidasi. Jadi jadi anak itu dibuat seperti misalnya gini sebenarnya, jangan duduk di tengah-tengah pintu. Nantinya pokoknya yang jelek. Padahal saking takutnya sama omongan orang tua itu, takut kejadian, kita enggak. Padahal maksud orang tua supaya jangan menghalangi orang yang jalan gitu, orang yang jalan. Suatu saat gini saudara, kita doa tentang seorang. Tiba-tiba ada penglihatan orang itu duduk di tengah-tengah pintu. Jadi orang mau lewat nggak bisa. Udah langsung, ngerti dah artinya gitu ya. Ngerti kan artinya mengganggu jalan orang masuk. Nah itu saudara, perhatikan ya. Jadi kalau kita dulu pernah ditanamin dasar-dasar yang keliru oleh orang tua kita, yuk kita belajar. Digali semua dasar-dasar itu, ganti dasar-dasar itu dengan apa yang firman Tuhan katakan. Diganti, kita bisa mencabut yang lama. Cabut Tuhan, saya mau ambil. Setelah dicabut, hamba Tuhan Edi Leo ngajar gini, setelah dicabut dari pikiran kita, jangan pikiran kita tinggal kosong, tapi ambil firmannya apa, masukkan. Jadi ada substitusi gitu, ada diganti gitu ya, dibaharui. Ambil, jangan dibiarkan kosong. Dibiarkan kosong kitanya nggak baca firman, nanti ada lagi pengajaran lain, nasihat lain yang tidak dibungkus darah Yesus masuk lagi ke kita. Jadi sangat amat perlu untuk kita punya hati kembali ditanamin dengan dasar firman Tuhan. Kita harus senantiasa ingat, hati ini licik, jadi hati kita harus terus dijaga
Dan ingat, semua yang Tuhan ingatkan yang tidak baik, buang, ganti, baru ambil firman, sehingga hidup kita hanya dipenuhi firman roh yang hidup, dan mulut, lidah, bibir kita mengucapkan apa yang kita percayai untuk menghidupkan, untuk memberkati. Itu aja yang saya sharekan. Tuhan Yesus memberkati. Coba ditayangkan tadi tentang jaga mulutku dan perkataan tadi. Amsal itu apa dia tadi? Bukan. Yang terakhir, yang agak-agak terakhir. Bukan. Jagailah mulutku tuh tadi yang terakhir. Ya. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ya. Nah, kalau kita lihat dari Mazmur 141 ayat 3 dikatakan, awasilah mulutku Tuhan. Kalau Daud itu sampai menuliskan akan ayat ini, karena Daud tahu betapa rapuhnya perkataan kita. Kadang-kadang kita itu kurang kontrol di dalam ngomong. Sampai kita ngomong gini, kok perkataannya, kok mulutnya loncar gitu ya. Mulutnya terlalu banyak berbicara. Nah, ini adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan setiap hari. Awasilah mulutku Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kalau Tuhan Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu penolong. Jadi kalau kita berdoa, minta mulut kita diawasi, ya, dan bibir mulut kita itu dijaga, nggak sembarangan keluar. Saudara, kalau di tempat ini ada satpam. Satpam itu penjaga pintu, ya kan? Minta supaya ada satpam Roh Kudus menjagai pintu bibir mulut kita. Satpam itu kalau ada mobil dicatat nomornya. Datang jam berapa, pulang jam berapa. Itu di bukunya ada. Jadi benar-benar dijaga siapa yang datang dan siapa yang pergi. Nah, kalau dijaga berarti tidak semua orang yang boleh memasuki. Harus dijaga, diketahui identitasnya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu menjaga. Kalau kita minta Tuhan Roh Kudus jaga pintu bibirku. Jadi kalau mau berkata-kata itu akan disaring dulu. Enggak sembarangan bisa keluar atau masuk. Karena ada penjaga. Betul enggak? Kalau ada penjaga itu orang enggak sembarangan masuk. Disortir. Ya, ditanya dulu maksudnya apa. Nah, kalau saudara dan saya minta Roh Kudus untuk menjaga bibir mulut kita, nanti apa yang kita katakan itu akan disortir dulu. Siapa yang nyortir? Roh Kudus. Sehingga kita kalau mau ngomong diam dulu. Ya. Kadang-kadang kita begini, orang itu ngomongnya belum selesai, kita nih sudah jawab dulu. Nah, yang itu karena apa? Pintu bibirnya nggak dijaga. Ya, cepat berbicara, sedangkan firman Tuhan mengatakan cepat mendengar, lambat berkata-kata. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong yang nyakitin hati kita, gitu. Ya. Begitu kita dengar omongan yang menyakitkan hati kita, perkataan yang menusuk hati kita, seperti dikatakan anak panah tadi, seperti senjata, kita diam dulu. Karena ada penjaga dalam mulut. Terus kita berdoa dalam hati. Tuhan, jagalah bibir mulutku.
dalam hati saja. Ya, Tuhan jaga bibir mulutku. Sudah tenang dulu aja. Nah, setelah semuanya kita mendengar sesuatu hal yang sangat menyakitkan, kita berdoa dulu. Beri kesempatan Roh Kudus untuk menolong kita. Perlu dijawab enggak ya? Kalau rasanya enggak sejahtera untuk kita jawab. Karena kalau kita jawab bisa emosi kita yang keluar. Ya. Terutama orang-orang yang punya yang dinamakan sumbu pendek. Begitu ada teng, kupingnya wis panas. Langsung pengen ngejawab. Tapi hari ini benar-benar kita diajar Tuhan. Kita nggak tahu bakal apa yang terjadi di depan kita. Tapi berjaga-jaga pada bibirku, pintu bibirku. Ya. Jadi cara satu-satunya minta sama Tuhan, Tuhan awasi mulutku, berjagalah pada pintu bibirku. Sehingga perkataan-perkataan yang menyakitkan itu pasti dah menyakitkan. Itu akan benar-benar kita balesnya itu mau dibales enggak? Kalau enggak ya sudah diem. Nah, hal yang kedua, tadi kesaksian daripada Ibu Abigail yang mengatakan ada seseorang yang ke dokter, ya, lalu mendengar sesuatu yang menakutkan. Semua orang, saudara, semua orang, kalau ada sedikit bejolan aja, sedikit bisul aja, jangan-jangan, nah, belum apa-apa sudah jangan-jangan. Karena apa? Ketakutan. Lalu akhirnya ke dokter, tadi dikatakan. Lalu dokternya ngomong, ini bisa menjurus ke CA. Itu aja sudah bikin orang itu jadi ketakutan. Nah, seringkali kita juga menghadapi hal yang sama. Ya. Nanti kalau misalnya orang ini lagi begini, kita belum apa-apa udah takut. Ya. Seperti kemarin, ada seorang ngomong sama saya, Bu Nani jangan deket-deket sama orang itu. Kata gitu. Kenapa? Orang itu penyakitan. Nanti Bu Nani ketularan. Nah, saya itu cuma dikasih tahu seperti itu. Ya. Saya bisa jadi ada perasaan, oh iya tah, gitu. Ada perasaan takut. Hanya dengan perkataan itu. Nah, seringkali ketakutan disebabkan karena kita mendengar sesuatu. Ya. Oleh karena itu, belajar kita kalau ketakutan itu jangan terus dibayangkan. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Itu disebabkan kayak kita itu keminter. Ya. Kadang-kadang kita lebih dari dokter. Ya. Jadi lebih baik diem aja kalau udah gitu. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bibir mulut kita jangan kita pergunakan dengan jangan-jangan benar ya, jangan-jangan benar ya. Nah, itu berarti sudah pintu bibir mulut kita sudah keluar perkataan. Begitu keluar perkataan ditangkap sama iblis. Tambah dikembangkan, tambah ketakutan dan tambah ketakutan. Jadi belajar. Hari-hari ini kita katakan, Tuhan awasi bibir mulutku dan berjagalah pada pintu bibirku. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, ajar kami di dalam kami berdoa, di dalam kami berkata-kata, di dalam kami melakukan doa permohonan kami. Tetap kami akan mengatakan, jagai bibir mulut kami, awasi mulut kami Tuhan. Untuk kami tidak selalu berdoa dengan pengeluhan, berdoa dengan merasakan penderitaan demi penderitaan. Kurang mengerti bahwa Engkau memeliharakan kami. Dengan memberi udara yang baik, dengan memberikan makanan, dengan memberikan segala pimpinan. Kami kadang-kadang melupakan
yang kami lihat dan kami perkatakan adalah kekurangan kami, penderitaan kami, kesukaran kami. Ampuni Tuhan, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Dan saat ini ya Tuhan, dengan firman-Mu ini, buat kami mengatakan di hadapan-Mu, ucapan syukur akan keluar dari bibir mulut kami setiap hari. Dan kami tidak selalu berdoa di dalam pengeluhan-pengeluhan kami kepadamu. Tuhan, jagai bibir mulut kami, awasi perkataan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat selama 1 jam ini ya Tuhan. Kau memberi kesempatan kepada kami untuk menyembah memuji kepadamu Tuhan. Untuk mengatakan kepadamu bahwa Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau yang memperhatikan kami. Engkau yang sudah memberi segala-galanya yang cukup buat kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapak, saat ini kami mengucap syukur untuk 77 tahun bangsa ini mengalami pembebasan Tuhan. Kami mengucap syukur selama pemerintahan Pak Jokowi banyak perbaikan-perbaikan terjadi. Banyak bendungan-bendungan irigasi yang dibangun. Sampai diprediksi Tuhan, sampai dengan tahun 2024 Indonesia tidak akan kekurangan pangan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau selama 3 tahun ini Indonesia sudah tidak mengimpor beras. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur Engkau memberikan Bapak Presiden yang seperti ini. Engkau tahu hatinya Tuhan, hatinya untuk Indonesia, hatinya untuk rakyat. Kami berdoa dan kami tetap mendukung akan Bapak Presiden kami. Biarlah Engkau yang beri kekuatan, kesehatan. Engkaulah yang akan memimpin dengan hikmat yang berasal daripadamu. Roh kebijaksanaan yang daripadamu. Untuk memimpin sampai garis akhir Tuhan. Kami berdoa. Kami tidak tahu apa yang bakal terjadi tahun 2024 tentang penggantian Bapak Presiden. Kami persembahkan semua kepadamu. Engkau atur yang terbaik buat bangsa kami ya Tuhan. Jangan sampai apa yang sudah ditata diporak-porandakan lagi. Kasihani bangsa kami Tuhan. Biarlah benar-benar bangsa kami masuk dalam masa-masa kelimpahan. Masa-masa kejayaan, masa-masa menjadi Indonesia maju. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami tahu PR-nya masih terlalu banyak, korupsi masih terlalu banyak, orang-orang yang ingin mencari kepentingan masing-masing masih banyak. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap pegang kendali atas bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta perlindungan yang daripadamu tentang malapetaka yang Kau izinkan terjadi. Supaya benar-benar kami Tuhan terlepas daripada semua malapetaka. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau membuat kami intim dengan Engkau Tuhan. Banyak membaca firman-Mu. Mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Berjalan di dalam firman-Mu. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Pagi ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang berasal dari surga. Memasuki sel-sel dalam tubuh kami. Memasuki akan darah kami, bersenyawa dalam tubuh kami, sehingga kami akan mengalami kekuatan dan kesehatan yang daripadamu. Apapun yang terjadi, perubahan udara apapun yang terjadi, tidak mempengaruhi akan kesehatan kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memperbarui akan seluruh kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini menguasai akan seluruh kehidupan kami. Menguasai mata kami Tuhan, menguasai telinga kami, bibir mulut kami, dan juga Tuhan hati kami. Sehingga benar-benar ada penjaga dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami. Berkati tangan kami yang kami olesi minyak ini Tuhan. Biarlah dengan pengurapan ini akan membuat semua pekerjaan kami hari ini Engkau sendiri yang memimpin. Sehingga apa yang menjadi pimpinanmu akan membuat kami berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus berkati kaki kami Tuhan. Biar kaki kami ini berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan untuk kami hari ini menyelesaikan semua pekerjaan kami. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.